Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari. Saya salah satu mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, video kali ini saya akan memaparkan tentang materi pemotongan kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Baik, materi pertama yang saya akan bawakan di sini pemotong kasar atau grossing. Pengertian potongan kasar atau grossing. Proses pemotongan kasar atau grossing merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan, sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Mengapa dikatakan potong kasar? Dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu 15-30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan dengan teliti karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal, karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Langkah-langkah pemotongan kasar atau grossing. 1. Pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. 2. Pasang dan atur sudut kemiringan pisau dan kencangkan. 3. Tempatkan blok jaringan pada posisi yang tebal dan mengatur tuas pemotong kasar. 4. Buka pengunci tuas pemutar. Gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. 5. Tekan tuas pemotong kasar. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutaran searah jarum jam. 6. Hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Lepas tuas pemotong kasar. Baik, materi kedua yang saya akan bawakan di sini adalah fiksasi. Baik, pengertian fiksasi. Fiksasi merupakan proses untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika melepas tubuh. Mekanisme fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuh. Tujuan fiksasi antara lain: 1. Untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi. 2. Mencegah kerusakan dan pembusukan. 3. Mengeraskan sel dan jaringan. 4. Pemadatan sel dan jaringan. 5. Memberikan warna pada sel dan jaringan. 6. Menempelkan sel pada kaca objek. Prinsip dasar fiksasi itu terbagi menjadi dua, ada prinsip koagulasi dan prinsip presipitasi. Prinsip koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau perlakuan fisik, sehingga bersifat netral atau membentuk endapan. Prinsip presipitasi adalah pengendapan yang terjadi karena proses koagulasi sebelumnya. Presipitasi protein adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat pengumpulan yang bersifat parsial. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi ada 5, yaitu 1. Suhu atau temperatur. 2. Penetrasi larutan. 3. Dimensi spesimen. 4. Rasio volume terhadap spesimen. 5. Tingkat keasaman. Fiksasi terbagi menjadi dua, yaitu ada fiksasi histologi dan fiksasi sitologi. Fiksasi histologi terbagi menjadi dua larutan, ada larutan yang digunakan formalin dan larutan Boeing. Larutan formalin mengandung sekitar 10% metanol yang ditambahkan oleh produsen untuk menghambat pembentukan polimer yang lebih tinggi, yang menghasilkan suatu larutan yang biasa disebut dengan paraformaldehida. Larutan Boeing. Larutan Boeing sendiri berisi 10% formaldehida, 25% formalin, asam asetat 0,5 dan 0,04 asam pikrat yang dilarutkan di dalam air. Asam pikrat menembus jaringan agak lambat, mengentalkan protein, dan dapat menyebabkan beberapa penyusut. Fiksasi sitologi terbagi menjadi beberapa bagian,
yaitu ada fiksasi basah, fiksasi coating, fiksasi kering, dan fiksasi khusus. Fiksasi basah terdiri dari alkohol 95-96%, metanol absolut, eter alkohol 95%, propanol dan isopropanol 80%, dan denaturasi alkohol. Fiksasi coating. Fiksasi coating merupakan fiksasi yang dilakukan untuk mengganti fiksasi basah. Fiksasi kering. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sedian sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sedian tersebut di udara terbuka atau dengan bantuan pemanasan hingga kering. Penggunaan hot plate dengan suhu maksimum 50-94 derajat Celcius. Fiksasi khusus terbagi menjadi dua, ada fiksasi Carnoy dan fiksasi Yar. Fiksasi Carnoy merupakan fiksasi yang khusus untuk spesimen yang hemoragik. Asam asetat dalam larutan fiksatif ini akan merilis sel darah merah. Fiksasi cair ini merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat Kell block ataupun dalam pengamatan sel dalam kondisi segar. Penggunaan fiksasi cair ini untuk parasit, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Baik, materi ketiga yang saya akan bawakan di sini adalah pematangan jaringan. Prinsip pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian diganti dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin adalah media paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung diganti oleh parafin, harus melalui tahap perantara terlebih dahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pematangan jaringan antara lain 1. Agitasi. Agitasi di dalam dunia histoteknisi merupakan suatu dorongan yang terjadi ketika dua buah larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi dijadikan satu. Suhu. 2. Suhu. Suhu merupakan suatu faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. 3. Viskositas. Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Semakin kecil molekul dalam larutan, semakin cepat larutan penetrasi cairan atau viskositas rendah. 4. Vakum. Vakum di dalam topik ini adalah kondisi di mana tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tinggi. 5. Jaringan. Ada beberapa jaringan yang ada di dalam tubuh, antara lain A. Jaringan terdiri dari sel banyak mengandung air, contohnya itu mata, hepar, ginjal, dan lainnya. B. Jaringan yang terdiri dari sel yang sedikit mengandung air, yaitu adalah tulang. C. Jaringan yang mengandung lemak, contohnya yaitu adalah mamae. Ukuran jaringan. Ukuran, kerapatan, dan ketebalan jaringan menentukan kecepatan penetrasi larutan pada proses pematangan jaringan. Langkah-langkah pematangan jaringan. 1. Dehidrasi, mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. 2. Pembeningan, mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. 3. Infiltrasi, memasukkan suatu filtrasi tertentu yang dapat mengeraskan pada suatu ruang. Itulah tadi video pemaparan materi tentang pemotongan kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.